Salam saudara semuanya. Selamat datang di Gereja Gibeon. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita akan baca ayat kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca di ayat yang ganjil, nanti saudara akan baca di ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya percaya ayat firman Tuhan ini akan memberkati setiap kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, saudara. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita puji Dia, tinggikan nama Tuhan kita sembah Yesus. Semua katakan. Puji segenap hatiku miliki semua, dalam Kristus Yesus ku puas sempurna. Masuk mulianya selagi di dunia, percaya Kristus di setiap langkahku. Ku yakin yakinkan janjimu tuntunku selalu, biar dunia lawanku ku takkan malu. Apapun di depan Tuhan bagianku, percaya Kristus di setiap langkahku. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat, jumpa Kristus Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Yesus, ku memandang Kristus penjaga imanku. Hatiku rindukan harta surgawi, berlari teguh sampai garis akhir, percaya Kristus di setiap langkah kita. Untuk selamanya sama-sama katakan. Untuk selamanya ku kan muliakan, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat, jumpa Kristus Raja. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Amin. Anugerah hidup, sukacita selamat, jumpa Kristus, bersuka di dalamnya. Ku akan bersuka, biar badai menghadap, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Ku akan bersuka, ku akan bersuka, biar badai menghadap, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersama. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan. Sama-sama katakan. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah sukacita selamat, jumpa Kristus Raja. Sekali lagi katakan. Untuk selamanya ku kan
kerjaanmu, kau pegang hidupku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Angkat suara, angkat tangan bersama-sama. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Yesus, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau yang pegang hidupku Tuhan, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Semua katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu senantiasa. Denganmu dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja. Sekali lagi, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kami tinggikan Kau, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita bersama-sama disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk ke dalam perenungan Katekismus Reformasi, minggu yang ke-9. Dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayat bacaannya. Pertanyaan yang ke-9, apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya, Tuhan bukan hanya pencipta tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada. Sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kasih dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita baca di Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, tuduhan yang paling sering diarahkan untuk mempertanyakan atau menentang iman kekristenan adalah
Jika Allah ada dan merancang semua ciptaan di dalam keteraturan, lalu mengapa ada banyak kekacauan dan ketidakteraturan di dalam dunia ini? Jika Allah menciptakan semuanya dengan baik, lalu mengapa orang-orang baik bisa mengalami hal-hal yang buruk? Sebagai orang-orang percaya, di dalam benak kita mungkin pernah terlintas sebuah pertanyaan. Mengapa sih orang-orang fasik bisa menikmati dan mengalami hidup dengan baik? Seolah hidup mereka terlihat tanpa kesulitan. Sementara ada orang yang hidup di dalam kesalehan, tetapi mengalami banyak sekali permasalahan atau pergumulan di dalam hidup mereka. Setiap tuduhan-tuduhan tersebut secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Namun kita semua, orang-orang yang ada di dalam Injil, kita tahu bahwa tuduhan tersebut itu tidak benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencipta alam semesta dan seluruh isinya. Dialah Allah yang berdaulat dan yang memegang kendali penuh atas segala ciptaannya. Dan itu termasuk kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan pernah mengatakan bahwa sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita, Allah terlebih dahulu mengenal kita. Ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa, saudara-saudari. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah diatur oleh keadaan. Justru sebaliknya. Segala sesuatu di dalam hidup kita berada di dalam kedaulatan dan kemahatauan Allah yang tidak terbatas. Ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bahkan ketika dosa masuk ke dalam dunia, dan ini adalah akibat dari ketidaktaatan manusia, segala sesuatu tetap ada di dalam kedaulatan Allah kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sebuah penderitaan atau pergumulan di dalam hidup kita yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi di dalam hidupku belakangan ini atau saat ini bahkan? Nah, saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan yang lain. Yaitu mengapa Allah mau mengorbankan Kristus, anaknya yang dikasihinya, mati untuk kita. Dan mengapa Kristus memilih untuk menjalani penderitaan bagi kita semua yang berdosa ini. Saudara-saudari, kita semua adalah pendosa yang sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Namun karena kasih Allah, maka Kristus gantikan kita. Dan ia menjalani penderitaan yang seharusnya kita semua jalani. Saudara, kebenaran ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa Kristus akan selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya. Sewaktu kita tidak memahami hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita, apapun itu, atau ketika permohonan doa kita masih belum terjawab, maka mari kita sama-sama mengingat bahwa hal yang terpenting di dalam hidup kita bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi hari ini atau besok, atau di dalam tahun-tahun yang akan datang. Melainkan bahwa Kristus yang memegang hari esok kita, ia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Hanya di dalam Yesuslah kita menemukan damai dan sukacita yang sejati. C.S. Lewis pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah, di mana ia berkata, saya tahu sekarang Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab. Karena ternyata Engkau sendirilah jawabannya. Seringkali kita meragukan kasih dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bahkan kita meragukan kemahakuasaannya. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua di tempat ini untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk datang dalam pertobatan secara pribadi. Mungkin seringkali atau belakangan ini kita kembali berpegangan kepada kekuatan kita dengan cara-cara yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya berikan waktu sejenak untuk kita masuk dalam doa secara pribadi. Silakan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan sebuah pengakuan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Ampuni kami yang seringkali kami merasa berhak untuk mengerti segala sesuatu. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat. Allah yang memegang kendali penuh atas apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebenaran-Mu yang senantiasa menuntun dan menerangi langkah kami.
topanglah iman kami senantiasa, agar kami dapat mempercayai dan juga menghidupi kebenaran ini. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Who makes the sun to rise, bring the earth new life, and every beat, Jesus, it is you. Who turns the day to night, watches me as I begin to dream, Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari angkat tanganmu sama-sama. So I lift my hand, I bring my soul. Inilah penyembahan kami Tuhan. All of my wrong, I offer my life, here and beyond, to the one, Jesus, Jesus. To rest, I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who is my King on this altar? Who holds my heart in His hand? Who takes my cross and beat Calvary, Jesus, it is you. Jesus, it is you. So lift my hand, so I lift my hand. Oh, I bring my soul. All of my kami datang kepadamu Tuhan. And beyond, to the one thing true, Jesus is you. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. So I lift my hand, oh, I bring my soul. All of my days, all of my crimes, all of my wrongs,
Mari sembah Tuhan sama-sama. Angkat tanganmu, angkat penyembahanmu. So I lift my hand and I bring my soul. To the one, takes through Jesus is you. Mengolah kebenaran kami, tempat di mana kami menaruh setiap pengharapan kami, di mana kami menaruh iman kami hanya kepadamu Yesus. Kau yang menerima setiap kesalahan kami. Kau yang menerima setiap kelemahan kami. Bahkan kau mati bagi kami. Dan kau menghapus setiap dosa dan kesalahan kami. Hari ini kami pandang kau, pandang karya salibmu. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Amin. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada bukit, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah, Dia berikan hidupnya bagi kita. Hutang dosaku dihapus. Katakan Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Kau bangkit bagi kami. Kau mengalahkan maut tuh. Pandang pada paginya, lihatlah Kristus yang bangkit. Amin. Hari yang mulia mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja datang kelak. Lutut bertelur, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku.
Yesus, amin. Kami memandang karya salib-Mu yang mulia bagiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu Tuhan. Terbukti bahwa Engkau memberikan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami akan karya Kristus di Kalvari. Roh Kudus yang mengingatkan kami akan kebangkitan Kristus dari kematian. Sehingga kematian tidak bisa menyentuh kami. Kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus kalibrasi hati kami. Ingatkan kami selalu bahwa karya dari Yesus Kristus begitu mulia, begitu indah dalam hidup kami. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar jika kami akan memberi, kiranya kami dapat memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita sebagai wujud ucapan syukur kami akan apa yang Kristus telah perbuat di atas kayu salib. Dan biar melalui pemberian ini, gereja-Mu dapat semakin dibangun dan Injil-Mu dapat semakin disebarluaskan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memberi. Hi, I'm Stephanie and this is Gibeon Weekly News. Hello parents, sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap keamanan dan keselamatan setiap anak yang hadir dalam ibadah kids, Gibeon Kids telah menyediakan fasilitas check-in dan check-out sebagai penunjang keamanan anak-anak saat berada dalam area gereja. Sehingga parents dapat merasa tenang dan nyaman saat mengikuti ibadah. Oleh karena itu, Gibeon Kids ingin menginformasikan beberapa hal berikut. Setiap parents yang telah hadir dan membawa anak perlu untuk melakukan proses check-in terlebih dahulu melalui lobby extension yang akan dipandu oleh usher. Setelah itu, parents dan anak diharuskan memakai gelang yang telah diberikan oleh usher sampai dengan ibadah selesai. Gelang yang dipakai oleh parents adalah sebagai tanda untuk Anda dapat menjemput anak Anda setelah ibadah selesai. Sekali lagi, karena tujuan dari adanya sistem ini adalah hal yang penting, yaitu demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, maka kami berharap agar parents dapat menghimbau dan mengedukasi anak Anda agar anak Anda tidak melepas gelang tersebut selama ibadah berlangsung. God bless you. Minggu ini, kelas APS akan berjudul Bebas dari Jerat Iblis. Kelas akan dimulai pada pukul 3 sore di Gibeon Church, lantai 1. Dan minggu depan ada topik yang tidak kalah menarik, yaitu Bebas dari Ikatan Mamon.
Baptisan adalah sebuah sakramen kudus yang sangat penting di dalam perjalanan setiap orang percaya. Hal tersebut merupakan bentuk deklarasi iman kita sebagai orang-orang yang telah dilahirbarukan dan sebagai bentuk kepercayaan serta ketaatan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Gibeon Church akan mengadakan sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024. Bagi setiap jemaat yang rindu untuk dibaptis, pastikan Anda telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat. Pendaftaran peserta baptisan dibuka mulai tanggal 3 Maret hingga tanggal 24 Maret 2024. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut atau Anda dapat mengunjungi Connect Booth untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sudah lulus kelas APS, sudah dibaptis, sudah aktif dalam care group. Informasi ini untuk Anda. Mulai tanggal 3 Maret hingga 24 Maret, Gibeon Church sedang membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat mengambil langkah iman selanjutnya, yaitu menemukan panggilan Anda melalui pelayanan. Anda dapat memilih dan tergabung dalam Kids Ministry sebagai Teaching Assistant, Youth Ministry sebagai Youth Leader, Creative Ministry sebagai Male Presenter, Worship Ministry sebagai Stylist, Violinist, Male Singer, Soundman and Musician, Multimedia Ministry sebagai Visual Jockey, Cameraman and Lighting, Usher Ministry sebagai Usher. Sebelum terjun ke dalam pelayanan, ada beberapa proses yang Anda akan lalui untuk mengenal dan dapat melayani dengan baik. So, this is the time for you to discover your calling through ministry. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut dan temukan informasi lebih lanjut melalui Discover Your Calling booth di basement. Hai, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan dari gedung Gibeon Church. Bisa Anda saksikan di belakang saya, inilah gedung baru yang nanti akan disambungkan dengan gedung lama dari Gibeon Church. Kami sangat berterima kasih untuk donasi dan support yang telah Anda berikan dalam proses pembangunan Gibeon Church ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang rindu untuk berkontribusi dalam bentuk dana. Anda dapat melakukannya dengan scan QR Code pada kartu di kursi Anda, atau melalui nomor rekening yang tertera di samping saya, atau dengan mengunjungi giving booth di basement setelah ibadah. Mari kita terus dukung dan doakan proses pembangunan Gibeon Church demi penyebaran Injil dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, pastikan Anda telah mendapatkan reflective card agar Anda dapat merefleksikan khotbah yang didengar hari ini. Dan kami juga menyediakan Land Devotional yang Anda dapat baca dan renungkan setiap harinya pukul 12 siang melalui Gibeon App atau melalui website kami di www.gibeon.church. Sekian informasi untuk minggu ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Tepuk tangan saudara untuk pengumumannya luar biasa. Amen. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami, teman-teman yang online live streaming, kami mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini adalah minggu yang keempat dari khotbah berseri The Road to the Cross yang akan memimpin kita untuk masuk ke dalam Paskah dan Jumat Agung dan Paskah ya saudara ya. Dan ini adalah khotbah kita hari ini, jalan menghidupi identitas anak. Dan kita akan membahas 5 ayat hari ini, yaitu Roma 8 ayat 13-17. Kita sudah membahasnya ayat 1-15. Terutama hari ini kita akan lihat 15, 16, 17 ya saudara ya. Kita akan membahas dan eksposisinya. Dan kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 13. Saudara dan saya membacanya yang ungu dan saya akan membacakan ayat genapnya ya saudara ya. Roma 8 ayat 13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 baca yang keras. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, minggu lalu saudara, kita melihat harga dan kehinaan kita ya saudara ya. Jadi melalui karya salib Kristus kita sadar, kita menyadari bahwa kita begitu rusak, kita bobrok. Sehingga Yesus Kristus Sang Anak Allah harus mati di salib demi menyelamatkan kita. Jadi itu kehinaan kita. Tetapi pada saat yang sama kita juga begitu berharga bahwa melalui karya salib Kristus kita menyadari bahwa meskipun kita rusak dan bobrok, namun kita begitu berharga. Katakan sama-sama, saya berharga. Amin saudara. Karena anak Allah Yesus Kristus harus mati di salib demi menyelamatkan kita. Saudara, berapa harga sesuatu itu ditentukan oleh berapa seorang yang sangat mulia, sangat penting, sangat kaya, rela bayar. Dan kalau saudara perhatikan, saudara dan saya, Allah kita itu rela bayar melalui pengorbanan putranya untuk mendapatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya ada sebuah quote dari Archbishop William Temple. Dia bilang, harga diri saya adalah nilai saya di mata Tuhan. Kita ini mestinya gak ada harganya. Tetapi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Jadi minggu lalu inti Roma 8 bagian pertama, Roh Kudus mengaplikasikan dua kebenaran ini. Harga dan kehinaan kita ke dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai citra diri yang sebenarnya. Kita ditebus dan dibentuk oleh karya salib Kristus. Citra diri kita ini sehat. Jadi kalau orang percaya diri biasanya sombong. Kenapa? Karena dia berpikir itu gara-gara dia hebat. Tetapi tahukah saudara-saudara dan saya nggak hebat. Kita berdosa, kita bobrok. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, orang yang sombong jadi sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Tapi orang yang rendah diri juga sadar. Kamu mungkin merasa gagal, kamu merasa tidak berharga. Tetapi kalau saudara perhatikan, saudara ini berharga. Itulah sebabnya saudara nggak boleh rendah diri. Maka yang rendah diri diangkat karena saudara memiliki citra diri yang dibentuk oleh karya salib Kristus. Nah, minggu ini di bagian kedua dari Roma 8 kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bukan hanya mengaplikasikan untuk supaya kita punya citra diri yang sehat, tetapi Roh Kudus menunjukkan nilai dan status kita. Kita ini bagian dari keluarga Allah. Saudara dikasih keyakinan melalui Roh Kudus kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya bukan budak. Saudara dan saya bukan hanya umat, bukan hanya hamba, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Kalau sudah perhatikan tema ini gak pernah muncul di kitab Roma, tiba-tiba di Roma 8 ayat 14, 15, 16, 17, tiba-tiba muncul bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini kenapa kok penting? Kenapa kok perlu satu khotbah kita katakan ini penting? Karena seringkali kita sudah tahu, iya kan saya anak Allah. Katakan sama-sama, saya anak. Amin. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Mungkin saudara tahu itu secara teologis, tetapi belum mendarat ke hati. Dan hari ini adalah tujuan dari khotbah ini untuk kita sadar bahwa kita ini adalah anak. Nah kenapa ini penting? Karena begini saudara. Kalau saudara sadar bahwa saudara punya identitas anak yang unik, saudara punya sebuah sebuah karakter yang unik juga. Karena gini, saudara kan jadi orang yang berani, tetapi orang berani itu biasanya sombong. Kalau Surabaya, opo kon? Opo kon? Gak terima. Orang kayak gitu kan, berani, wani gitu ya. Orang wani itu kadang-kadang itu sombong. Sombong itu aku berani, gak ada yang bisa ngalahin aku. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara ini berharga karena kasih karunia Tuhan, maka saudara berani tapi tetap rendah hati. Amin saudara. Saudara, ada orang yang tegas, ada orang yang kuat. Tetapi orang tegas dan kuat itu kadang-kadang orangnya arogan, tinggi hati. Tetapi kalau saudara sadar bahwa ini semua karena kasih karunia, maka ketegasan dan kekuatan saudara itu akan membuat saudara tetap hangat dan penuh kasih.
Saudara percaya diri. Percaya dirimu bukan didasarkan karena performa saudara, tetapi karena performa Kristus. Maka saudara tidak akan mementingkan diri sendiri dan agenda pribadi. Ini sangat berbeda dengan apa yang dunia katakan tentang percaya diri, dunia katakan tentang keberanian, apa yang dunia katakan tentang ketegasan dan kekuatan. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi takut. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan yang ketiga, implikasi identitas anak di dalam hidup kita. Jadi kita akan mulai yang pertama, kita tidak menerima roh yang membuat kita menjadi takut. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau sudah perhatikan di ayat 15a. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Kenapa saya highlight lagi? Karena begini saudara. Artinya sebelum Roh Kudus masuk, kita ini di bawah roh perbudakan yang membuat kita selalu takut, saudara. Saudara perhatikan ya. Semua paham filosofi, filsafat yang ada di dalam dunia, sistem kepercayaan, sistem pandangan agama yang ada di dunia, itu selalu liberalisme atau legalisme. Saya kategorikan, saya mau ajak saudara pagi ini berfilsafat sedikit ya. Penekanan Injil itu beda banget dengan sistem-sistem yang ada di dunia. Saya taruh yang sini sistem legalisme, yang sini sistem liberalisme. Kalau saudara di Gospel Center Church, apalagi kalau saudara di City to City Church, pasti saudara ngerti. Legalisme ini begini saudara. Artinya saudara itu hidup dalam peraturan, saudara hidup di dalam konservatisme. Jadi orang yang bermoral, itu legalis. Harus melakukan ini untuk menunjukkan bahwa dia baik. Nah biasanya produk dari sini itu anak-anak yang terkekang, anak-anak yang selalu terkungkung dengan peraturan, mereka ingin bebas. Biasanya orang-orang yang sudah lama di legalisme itu dia pergi ke sistem satunya yaitu liberalisme. Liberalisme itu aku mau bebas, aku gak mau lagi dikekang oleh peraturan, pokoknya aku mau menikmati hidup gitu. Tetapi orang yang menikmati hidup pun akhirnya juga selalu dikasih motivasi ketakutan. Dua-duanya motivasinya ketakutan. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara bagian ini. Jadi begini, Injil itu ada di spektrum yang sangat berbeda dari sistem dunia. Sistem dunia itu selalu legalisme atau liberalisme. Injil bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu nanti setengah liberal sama setengah legalis gitu. Enggak ya saudara. Tetapi ini sangat berbeda. Nah kenapa kok saya bilang ini yang motivasi ketakutan? Karena begini saudara. Legalisme itu berusaha melakukan hukum karena takut dihukum. Jadi dia berusaha untuk jadi orang baik, mengikuti hukum. Karena nanti kalau nggak mengikuti hukum, takut dihukum. Namun juga diperbudak dosa dengan ilusi keagamawian. Aku orang baik, aku orang bermoral. Tapi kalau ditanya, kenapa sih kamu kok ibadah? Nah ini saya mau kasih tes sedikit ya. Saudara ibadah kenapa sih? Kalau saudara jawabannya begini, ya kalau nggak ibadah nanti aku diselentik Tuhan. Wah, saudara pernah dengar gitu ya? Wah, kayaknya Tuhan itu tukang nyelentik begitu saudara ya. Aku kalau nggak ibadah nanti berkat Tuhan itu nggak turun dalam hidupku. Berarti saudara ibadah bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena saudara takut diselentik Tuhan, takut tidak dapat berkat. Jadi saudara takut dihukum. Motivasinya apa? Takut. Betul nggak saudara? Sehingga apa yang terjadi? Saudara tetap diperbudak dosa, tapi ilusinya adalah saudara beragama, saudara orang baik, dan saudara bermoral. Nah ini legalis saudara. Jadi bisa saja saudara orang Kristen tapi belum Injil. Saudara masih orang Kristen legalisme. Nah ini kita perlu bertobat karena Roh Kudus ditaruh dalam hidup saudara supaya saudara tidak takut lagi. Saudara tidak perlu hidup dalam keadaan seperti ini lagi. Jadi kalau saudara taat itu bukan karena saudara takut konsekuensi tidak taat atau takut dihukum, tetapi karena saudara tahu bahwa saudara sudah ditebus, nilaimu sudah dibayar lunas. Itulah sebabnya saudara taat karena ucapan syukur. Nah itu saudara. Nah satunya karena mungkin saudara sudah lama di dalam sistem ini, saudara pergi ke liberalisme. Nah ini liberalisme itu takut dengan hukum, jadi takut juga. Tapi takut gak mau jadi seperti itu. Akhirnya apa? Anti hukum. Hukum itu bahasa Yunaninya nomos. Makanya ada yang namanya antinomian, antinomos. Gak suka hukum. Pokoknya hedon. Pokoknya menikmati hidup.
Tetapi karena dia ingin bebas, takut hukum, akhirnya apa? Diperbudak dosa juga. Kok bisa, pastor? Ya, ini namanya diperbudak dosa dengan ilusi kebebasan. Kelihatannya bebas, namun akhirnya tetap diperbudak kecanduan. Orang yang mau bebas, saya kasih contoh, dia main judi, akhirnya apa? Terbelenggu judi. Orang yang mau materialisme, hedonisme, akhirnya apa? Dibelenggu konsumerisme, akhirnya apa? Dibelenggu hutang. Orang yang mau live life of a party, mereka, aku mau minum-minum, aku mau party-party, akhirnya apa? Jadi alkoholik. Orang mau bebas menikmati hidup, nyoba-nyoba lah. Dia pengen bebas nyoba narkoba, akhirnya kecanduan narkoba. Pengen bebas, seks bebas, akhirnya apa? Kecanduan seks. You name it. Apapun itu, akhirnya motivasinya tetap aja diperbudak dosa. Dan motivasinya apa? Takut. Dua-dua motivasinya takut. Jadi kedua paham lain yaitu legalisme dan liberalisme memberikan motivasi melalui ketakutan. Yang ini takut dikekang, yang ini takut dihukum. Tapi dua-duanya tetap diperbudak oleh dosa. Nah banyak orang yang tanya sama saya, loh Pak kalau bukan legalisme atau liberalisme, kalau saya harus berbuat baik, insentifnya buat saya itu apa? Saya berbuat baik, mengasihi dan mengampuni. Saya kan berbuat baik supaya memang akhirnya diberkati, atau kalau enggak saya melakukan perbuatan yang baik supaya ada orang lain yang melakukan yang baik kepada saya. Saya tanya balik, jadi yang memotivasi Bapak selama ini berbuat baik itu apa? Takut. Kalau berbuat baik karena takut itu sebenarnya bukan karena kebaikan itu sendiri. Setia sama istri kenapa? Kamu setia sama istri kenapa? Ya kalau nggak setia sama istri nanti keluargaku hancur berantakan, lebih parah nanti hidupku. Jadi kamu setia sama istri bukan karena cinta, bukan karena kasih, bukan karena ikatan perjanjian di pernikahan. Ya itu juga gitu. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya kamu melakukan kebaikan karena takut konsekuensi kalau ketahuan selingkuh, ditangkap, tertangkap. Itu bukan motivasi yang tertinggi nilainya. Jadi perhatikan saudara, setiap filosofi lain, setiap agama lain, bahkan orang-orang yang tidak beragama pun, kalau saya tanya, kenapa kamu percaya moral? Kenapa kamu hidup bermoral? Ya karena kalau tidak hidup bermoral, masyarakat akan kacau, kehidupan sosial kita akan kacau balau, tidak berfungsi, akan rusak. Jadi dengan kata lain, setiap orang, setiap agama, setiap filosofi, setiap filsafat mempunyai motivasi yang dimotivasi mentaati peraturan karena apa? Ketakutan. Injil berbeda, kekristenan berbeda. Coba saudara lihat di Yeskiel 36 ayat 26. Ini dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janji Tuhan sebelum Mesias datang. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan baca sama-sama yang digarisbawahi dan ayat 27. 1, 2, 3. Kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Ayat 27 baca sama-sama. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan saudara. Yang legalisme berusaha mengontrol perbuatan orang dari luar dengan peraturan. Yang liberalisme berusaha untuk membuat orang happy dari perbuatan-perbuatan yang ada di luar. Tetapi Injil mengubah manusia dari dalam. Rohnya diubah. Hatinya diubah. Dikasih apa? Roh Kudus. Jadi kalau saya perhatikan di sini dalam bagian ini, melalui karya salib Kristus, Roh Kudus memberi kita apa? Hati yang baru, menuliskan hukum Allah di dalam hati kita, sehingga kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, kita melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kekristenan, saudara. Sangat berbeda. Jadi di dalam Kristus, Roh Kudus melahirbarukan kita dan memampukan kita untuk tidak dimotivasi oleh ketakutan, namun dengan sukacita, ucapan syukur. Karena apa? Karena kasih Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Jadi hari ini saya bertanya kepada saudara, apakah saudara dimotivasi oleh ketakutan?
Jangan-jangan saudara masih ada di dalam legalisme. Atau saudara gak mau dikekang oleh ketakutan, tetapi saudara mau hidup seenaknya. Tapi saudara lupa, itu pun juga kalau saudara masih kecanduan dengan dosa, saudara masih hidup di bawah ketakutan. Apakah saudara menghidupi kekristenan yang sesungguhnya? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Bagaimana saudara tidak takut lagi? Kenapa? Karena saudara adalah anak. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Coba kita lihat di 15b. Baca yang sama sebagian 2 ya. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Katakan sama-sama, saya anak. Katakan pada kanan kirimu, kamu anak enggak? Nah, amin saudara. Kita anak. Bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. We receive a spirit of adoption into sonship. Kita menerima roh yang mengadopsi kita menjadi anak laki-laki. Nah, saya mau tekankan anak laki-laki. Seakan-akan gini, waduh pastor ini jangan seksis dong. Kenapa sih kok anak laki-laki? Well, by the way, Alkitab bilang sonship. Why son? Mengapa tidak gender yang netral? Kan sekarang lagi musim tuh ya. Kamar mandi aja gender netral gitu. Nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan gitu ya. Soalnya ada, siapa tahu ada orang transseksual bingung. Ini aku mau masuk mana ya? Laki-laki atau perempuan? Oh ya, ada kamar mandi gender netral. Semoga Indonesia tidak mengikuti itu ya. Tapi saya dengar ada beberapa yang sudah mulai mengikuti, saudara. Nah, apakah Alkitab ini seksis? Apakah Alkitab ini sangat mengedepankan laki-laki dan membuat wanita itu second class? Tidak. Hal ini sebenarnya menunjukkan suatu doktrin yang sangat radikal. Saya tulis di bawah itu. Tidak lazim di zaman itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus menulis di masa di mana wanita itu ditindas dan anak laki-laki selalu mendapatkan warisan kekayaan sedangkan wanita tidak. Tetapi yang Paulus katakan begini. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus, katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Saya di dalam Kristus. Kalau Anda orang Kristen, baik saudara budak atau orang merdeka, orang kaya, laki-laki, perempuan, saudara semua anak laki-laki, son. Artinya apa? Berhak menerima, memperoleh warisan. Jadi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya meninggikan semua derajat, macam-macam apapun, male, female, status apapun. Kamu ini anak laki-laki. Jadi waktu Roh Kudus turun, kita menerima sesuatu, yaitu apa? Anak, status anak. Menerima roh anaknya itu. Yohanes 1 ayat 12, Yesus yang ngomong ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa di sini bahasa Yunaninya adalah exousia, otoritas. Ada sesuatu yang kita miliki pada waktu Anda diadopsi menjadi anak. Saya sampai lihat beberapa komentari, apa arti adopsi? Adopsi adalah proses di mana seseorang yang bukan bagian dari keluarga tertentu secara resmi dibawa ke dalam keluarga itu, dijadikan anggota keluarga yang sah secara penuh dengan apa? Hak, otoritas, dan kuasa dari posisi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang Alkitab katakan pada waktu saudara menerima exousia, otoritas itu. Apa saja? Hak apa saja yang saudara terima sebagai seseorang yang diangkat anak? Kalau saudara perhatikan, ada perubahan status. Dulu saudara budak dosa. Dulu saudara adalah musuh Allah. Tetapi sekarang Anda diadopsi menjadi anak yang dikasihi Allah. Ini adalah kabar baik yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa saudara. J.I. Packer sampai bilang begini. Kalau kamu ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, perhatikan apakah orang itu ngerti apa artinya menjadi anak Tuhan. Apa artinya memiliki Tuhan sebagai bapaknya. Jika ini bukan pemikiran yang mendorong dan mengontrol penyembahannya atau pandangannya tentang kehidupan, artinya orang itu tidak memahami esensi kekristenan dengan baik. Kenapa ini penting? Karena kalau cara pandang kita terhadap Tuhan itu salah, maka penyembahan kita, ibadah kita, seluruh pandangan kita terhadap Tuhan juga fondasinya salah. Cara pandangnya salah, lensanya kabur. Saya kasih contoh ya saudara.
Kalau kita melihat Tuhan itu seperti kita lihat Santa Claus atau Sinterklas. Santa Claus sama Sinterklas itu tanyaannya apa? Kalau misalnya lagi datang ke pesta Natalnya anak-anak itu apa? Ayo mana anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Wah semuanya langsung, kamu anak baik gak? Kalau anak baik baru dikasih hadiah. Tapi kalau tidak baik, nakal, apa yang terjadi? Kalau Sinterklas, suar tepit, wah pit hitam. Wah ini anak nakal. Dibawain karung, anaknya udah nangis-nangis, kejar-kejar sampai kenceng-kenceng. Wah, kenapa? Mau dibawa sama pit hitam. Jadi seakan-akan apa? Kalau kamu baik, if you are good, then you get good. If you are bad, you get bad. Kalau kamu baik, kamu dapat baik. Kalau kamu jahat, dapat sesuatu yang jahat. Kalau kita cara pandangnya seperti itu seperti agama pada umumnya. Tahukah saudara, all of us are bad. Kita semua buruk rupa. Kalau saudara melihat Tuhan seperti bos, maka kita melakukan apa yang menyenangkan bos. Kalau kita melakukan apa yang menyenangkan bos, kita dapat insentif. Tapi kalau kita melanggar peraturannya si bos, maka kita mendapatkan SP1. Kita mendapatkan sanksi. Maka saudara akan menyembah Tuhan seperti seorang pegawai yang cari upah. Halo? Betul saudara? Saudara masih ingat ya? Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya tentang berdoa. Dan murid-muridnya tanya, gimana sih caranya berdoa? Yesus bisa loh bilang, pencipta langit dan bumi. Hakim yang adil dan berkuasa. Tuhan yang perkasa. Bisa gak? Bisa. Tapi lihat, waktu Yesus ngajar murid-muridnya berdoa, dia memulainya dengan apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan ingin kita memiliki hubungan seperti apa? Anak dan Bapa. Katakan sama-sama, saya anaknya. J.I. Packer meneruskan, our understanding of Christianity cannot be better than our grasp of adoption. Ini susah menerjemahkannya, makanya saya tetap taruh Inggris ya. Cara kita melihat Tuhan dan berelasi dengan Tuhan itu tergantung dari pemahaman kita akan doktrin Alkitab mengenai adopsi. Di mana saudara dan saya diadopsi menjadi anak. Kalau kita nggak ngerti bahwa kita ini anak, kekristenan kita akan melenceng. Kita akan selalu berpikir bahwa Tuhan itu seperti bos, hakim, cukong. Nah kita perhatikan. Coba kita lihat di Roma 15b dikatakan begini. Oleh roh itu kita berseru apa saudara? Ya Aba, baca semuanya. Ya Aba, ya Bapa. Kenapa kok ini penting sekali sama bahasa Indonesia tidak diterjemahkan? Aba itu adalah bahasa aslinya. Aba, katakan sama-sama Aba. Aba. Aba itu adalah pandangan yang sangat akrab. Dekat antara papa dengan anak. Dan dikatakan berseru. Berseru itu krazo. Bahasa Yunaninya. Berseru, berteriak, menangis anak kecil. Yang manggil papanya. Aba. Papanya langsung datang. Jadi artinya gini. Kita memiliki akses kepada Tuhan sebagai apa? Bapa. Ada 3 hal. Apa itu akses kepada Bapa itu? Yang pertama, kedekatan. Kita tuh bisa dekat sama Tuhan. Karena dia bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi dia adalah Bapa yang mengasihi umatnya. Banyak dari kita mengetahui status kita sebagai anak di dalam Kristus. Secara teologis, kognitif, saudara tuh ngerti. Lulus APS lagi, tahu. Tapi susah ngerasain. Ngalami status keanaan kita secara empiris. Empiris tuh ngalami. Aku rasain kasih Bapa, itu susah. Banyak orang tahu secara teologis. Tetapi susah untuk ngalami. No wonder banyak orang, meskipun dia tahu dia anak, tapi hidupnya seperti anak yatim. Hidupnya seperti budak. Dia selalu harus membuktikan diri. Selalu harus menunjukkan kelayakannya. Menunjukkan bahwa aku ini orang berharga. Selalu hidup di dalam performanya. Selalu hidup dalam ketidakamanan. Selalu hidup dalam ketakutan. Saudara, saya tunjukin foto saya dengan anak saya ya saudara. Nah ini saya dengan anak saya 3 ya.
Yang ini udah besar sekali. Ya ini yang pertama Jonathan, dia udah umur 21. Ya, yang kedua itu masih Jet, masih baru umur berapa itu? 1,5 tahun kalau nggak salah. Dia sekarang udah umur 16 dan Jane waktu ini fotonya masih 3 tahun. Saudara, anak-anak saya itu tidak harus formal sama saya. Orang mungkin panggil saya Pastor Mike, saudara orang mau panggil saya Pak Pendeta, Pak Gembala, tapi anak saya panggil saya apa? Daddy. Kalau datang ke rumah dia nggak bilang gini, Bapakku Baginda Kristion gitu saudara. Nggak ada yang datang begitu. Nggak ada. Dia ngomongnya Daddy. Saya langsung datang, pasti kita peluk, saya cium mereka. Saudara, saya punya ribuan teman di Facebook, ribuan follower di Instagram. Saya punya teman sepedaan, saya punya banyak teman makan, saya punya teman jemaat. Tapi hanya 3 orang, hanya 1 orang yang bisa panggil saya sayang. Itu istri saya. 3 orang, yaitu Jonathan, Jedediah, dan Jane yang bisa panggil saya apa? Daddy. Kenapa? Dia punya akses khusus, dekat sama saya. Dia nggak usah formal sama saya. Saya ingat waktu saya khotbah dulu di Amerika, waktu kita merintis gereja anak-anak muda. Waktu itu masih berapa puluh orang. Itu Jet yang coklat itu. Dia bisa lari ke depan, saya lagi khotbah itu datang, Daddy gitu ya, meluk kaki saya gitu ya. Coba kalau misalnya ada salah satu jemaat lari tiba-tiba meluk kaki saya, kan aneh gitu. Tapi anak saya begitu, dia langsung semua orang ketawa. Kenapa? Karena dia anak, dia punya akses kepada saya. Kenapa? Dekat. Nah, saudara dekat nggak sama Tuhan? Saudara merasakan bahwa saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kedekatan. Yang kedua ada keyakinan. Keyakinan. Kalau saudara perhatikan di Galatia 4 ayat 5. Ini ayatnya mirip sekali sama Roma 8 ayat 15. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama kan? Berseru itu kerazo, artinya apa? Berseru dan berteriak, menangis dengan suatu tujuan khusus untuk memanggil. Saudara dengarkan ya, perhatikan. Begini urutannya. Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk berseru, cry out, Bapa. Dengan asumsi bahwa yang dipanggil pasti respon. Kerazo, ada suatu keyakinan, confidence. Kita punya akses bahwa Tuhan itu kalau kita berdoa sama dia, dia pasti dengar. Kenapa? Dia Bapak kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Bapakku. Amin. Tuhan adalah Bapak kita. Saudara lihat ya ini, foto ini. Ini adalah foto dari White House, Oval Office. Kantornya Presiden Amerika. Orang kalau mau ketemu JFK harus pakai protokol buat buat appointment itu berapa bulan sebelumnya. Tapi yang punya akses main-main di meja kolongnya dan dipangku oleh sang presiden itu siapa? Anaknya. Saudara tahu, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, perkasa, menciptakan segala sesuatu. Dia berdaulat. Tapi siapa yang punya akses kepada dia yang sangat dekat dengan dia? Siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Saudara punya Roh Kudus, anaknya. Saudara jadi anak Allah. Yang setuju katakan amin. Coba saudara masukkan itu. Waktu saudara punya masalah, siapa yang pertama kali saudara panggil? Siapa? Saudara pergi ke siapa? Cari utangan? Atau saudara berdoa terlebih dahulu? Nah ini yang ketiga. Ketergantungan. Jadi yang pertama kedekatan. Katakan sama-sama kedekatan. Kedekatan. Yang kedua ada keyakinan bahwa dia mendengar kita. Yang ketiga ketergantungan. Coba kita lihat ya. Bagaimana Yesus sangat tergantung sama Bapaknya. Sehari malam itu sebelum dia disalib. Sehari sebelum disalib. Malam dia disalib. Sebelum disalib. Di Markus 4 ayat 32 sampai 33 ceritanya Yesus sedang ada di Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya. Dia bilang sama murid-muridnya, duduk di sini. Aku akan berdoa. Dan dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan apa? Ia sangat takut dan gentar. Dia lagi takut. Dia lagi sangat berbeban berat. Karena Yesus tahu sebentar lagi dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus disalib. Kemudian lihat.
Ia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini perasaan Yesus. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan lihat apa yang dilakukan di dalam doa. Dia berdoa katanya ayat 36. Katanya di sini krazo. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku. Namun apa yang engkau kehendaki. Pada waktu Yesus merasa takut. Waktu Yesus merasa sedih. Mau mati rasanya berbeban berat. Yesus datang kepada Bapa. Ada suatu ketergantungan. Saya mau tanya sama saudara, ketika saudara berhadapan dengan pencobaan, penderitaan, kesulitan, seruan apa yang keluar dari mulut kita? Siapa saudara panggil siapa? Saudara bergantung sama siapa? Apakah saudara bersungut-sungut? Apakah saudara menyalahkan Tuhan? Apakah saudara komplain? Apakah saudara marah? Saudara protes? Saudara bandingkan hidup saudara dengan orang lain? Apakah itu? Ataukah kita datang dengan doa? Pastor, boleh nggak di dalam doa marah? Boleh. Tapi saudara datang kepada siapa? Bapa. Boleh nggak datang dengan komplain? Boleh. Karena apa? Tempat yang teraman untuk saudara komplain adalah kepada Bapa kita. Yang setuju katakan amin. Di situ saudara bisa datang. Kenapa? Saudara punya akses. Saudara punya kedekatan. Saudara nggak ngerti kenapa ini terjadi. Saudara bisa datang. Coba lihat Ayub. Ayub itu komplain, Ayub marah, Ayub nangis, Ayub protes. Tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia datang. Dan waktu dia berdoa justru di situ hatinya diselaraskan. Hatinya diubah. Pada waktu saudara datang kepada Bapa. Yesus memiliki ketergantungan kepada Sang Bapa. Di dalam Kristus kita memiliki status anak seperti Yesus kepada Bapa. Maka kita juga bisa datang kepada Bapa. Pertanyaannya, kepada siapa kita bergantung? Martin Lloyd Jones berkata begini, Allah tidak lagi menjadi Allah yang jauh bagi kita. Dia berbicara tentang status anak. Dia bukan Allah yang kita percayai hanya secara intelektual, teologis, dan doktrinal saja. Itu semua mungkin terjadi pada orang yang bukan anak. Penyembahan dan doa kita ini spontan. Ini adalah spontanitas seorang anak yang melihat kepada bapaknya. Dan bukan hanya spontan, tetapi percaya. Seorang anak kecil yang mempercayai, tidak menganalisa. Dia tahu bahwa Aba adalah bapaknya. Orang dewasa mungkin memandang dari jauh dan bersikap sangat formal, seakan berhadapan dengan orang penting. Tapi anak kecil datang sambil berlari ke arah papanya. Langsung memeluk kaki ayahnya. Dia memiliki hak yang tidak dimiliki orang lain. Insting itu ada di dalam setiap anak. Sehingga dia berseru apa? Aba, Bapa. Apakah kita menjalani kehidupan kekristenan dalam pemahaman bahwa Tuhan itu Bapa kita? Seringkali kita hidup seperti anak yatim. Padahal punya Bapak yang lebih dari segala Bapak. Mungkin sudah bilang, Pak, tapi saya ini ya nggak punya orang tua, papa yang baik. Papaku itu meng-abuse aku. Papaku tuh ninggalin keluarga kita. Aku tuh sakit hati sama papaku. Perhatikan, Mazmur 68 ayat 6-7. Saya nggak ada di sini, saya bacakan buat saudara. Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah kita di kediamannya yang kudus. Saudara tahu, saudara mungkin tidak punya hubungan yang baik dengan Bapa di dunia. Tapi kita punya Bapa di surga. Di mana saudara bisa datang kepadanya. Karena saudara bukan lagi musuhnya. Tetapi sekarang saudara diangkat, diadopsi jadi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, saya anaknya. Amin. Yang ketiga, implikasinya apa? Identitas anak dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayat 17. Ini implikasinya, ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah apa? Anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Stop dulu sampai di situ ya saudara.
Saudara, masalahnya kalau saudara dengar begini, aku ahli waris. Aku menerima janji-janji Allah. Selalu apa? Hubungannya apa? Langsung saudara mikirnya kekayaan, ya kan? Aku akan diberkati Tuhan. Gini loh saudara ya. Seringkali kita selalu mengkonotasikan warisan dan janji-janji Allah dengan hal-hal yang materi. Apakah itu bisa? Termasuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah ini aminnya biasanya paling banter. Ini kok gak banter ya? Berarti saudara kurang percaya kalau Tuhan itu ini sudah terlalu tinggi imannya. Aku sudah tidak peduli dengan hal-hal yang materi. Puji Tuhan saudara. Tapi saudara percaya kalau Tuhan itu bisa menolong saudara dan memelihara saudara dalam hal-hal yang materi. Pertolongan-pertolongan setiap hari. Yes. Itu termasuk, tetapi bukan itu yang dimaksud warisan kekal di sini. Lantas apa maksud warisan kekal yang kita miliki sebagai anak? Ahli waris kerajaan Allah. Ada banyak sih saudara. Itu bisa satu khotbah sendiri. Saya pernah khotbah itu. Heir of God. Tapi ya ada satu ayat yang menunjukkan cukup lengkap. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Ini dalam versi MILT. Ya, saya bacakan buat saudara. Ayat 3. Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sesuai dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup. Jadi kita punya pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Pengharapan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ke dalam apa? Warisan yang tak dapat binasa, tidak bercela dan tidak dapat pudar. Yang tersedia bagi kamu di mana? Di surga. Jadi ini warisannya itu warisan kekal. Katakan sama-sama kekal. Kekal. Warisan kekal adalah keselamatan kekal di dalam Kristus. Saudara tahu, saudara itu dulu musuhnya Allah. Mestinya dihukum. Tetapi sekarang saudara ini bisa hidup damai bersama dengan Tuhan. Bahkan diganti statusnya. Bukan lagi musuh. Bukan cuma hamba. Tetapi apa? Anak-anak Allah. Jadi warisan kekal kita ini kita punya Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan merangkul kita. Tuhan menjadi bapak kita. Tuhan mendengarkan kita. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan kita. Kita bisa bergantung sama Dia. Itulah warisan yang lebih besar. Itulah sebabnya tadi kita nyanyikan. Yesus adalah harta abadi kita. Yang setuju katakan amin. Ini adalah warisan kekal kita, saudara. Apakah ada pemeliharaan secara jasmani? Ada. Tapi kalau itu pun misalnya gagal. Bukan Tuhan yang gagal, tetapi memang dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan tetap ada di pihak kita. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu cukup bagi kita? Atau kita hanya mau Tuhan untuk hal-hal yang lain? Apakah Tuhan cukup bagi kita? Ini pertanyaan yang sangat dalam. Coba diproses. Kalau jodoh yang kamu damba-dambakan itu tidak datang-datang, apakah Tuhan cukup bagi saudara? Kalau terobosan yang saudara tunggu-tunggu, terobosan keuangan yang saudara doakan tidak terjadi, apakah Tuhan cukup buat saudara? Kalau doa yang saudara naikkan dan permohonan yang kamu puasakan dan pergumulkan itu tidak dikabulkan, apakah Tuhan cukup buat kita? Kalau sampai kita ini harus ibadah tanpa AC, nggak ada sound system, nggak ada kursi, saudara-saudara di bawah, kita nyanyi akapela, nggak ada AC dan nggak ada kemewahan ini, apakah Tuhan cukup bagi kita untuk kita bisa memuji Dia? Kalau Tuhan itu cukup, maka kita bisa damai, bisa rest dalam keadaan apapun. Kalau Tuhan itu cukup, maka kita tidak perlu membuktikan diri kepada semua orang bahwa kamu itu berharga. No, karena kamu sudah berharga. Karena apa yang Tuhan lakukan. Kita jadi orang yang sangat secure, aman, berani tapi rendah hati, tegas dan kuat namun hangat dan penuh kasih. Percaya diri namun tidak mementingkan diri sendiri. Kalau sudah perhatikan tadi, ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, kapan menerimanya? Kapan kamu bisa merasakan bahwa
Saat kamu tidak punya apa-apa lagi, Tuhan itu akhirnya hanya satu-satunya yang kamu punya. Yaitu, coba baca yaitu. 1, 2, 3. Yaitu jika apa? Kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini tidak pernah dibaca, saudara. Let me tell you, saudara semua pasti saat ini mengalami semacam penderitaan, pasti. Mungkin saudara dicukupi secara materi, tapi ada penderitaan yang lain. Di saat saudara menderita itu, waktu saudara memahami warisan kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan dekat dengan kita, kita bisa bergantung sama Tuhan. Pemahaman itu akan memampukan kita terus bertekun di dalam iman pengharapan. Sehingga kita tidak takut saat kehilangan hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal yang baik, semua itu fana loh saudara. Bisa diambil kapan saja. Saya harus siap bahwa satu hari saya bukan lagi seorang suami. Bisa saja istri saya diambil Tuhan. Atau mungkin istri, saya harus kehilangan saya. Harus siap. Kita semua akan menghadapi itu. Tapi kita tidak takut saat hal itu datang. Kenapa? Kita punya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Dan kita berani menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan yang fana itu. Makanya saudara di dalam kartu ini, sadarkah kita bahwa Roh Kudus meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Memberi keyakinan bahwa kita punya warisan kekal di dalam Kristus. Sehingga kita tidak takut saat kehilangan hal-hal yang baik. Dan berani menghadapi situasi yang buruk dalam kehidupan yang fana. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saudara bisa kuat. Bukan karena kamu kuat. Tetapi karena Bapa yang kuat memegang tangan kita, memegang masa depan kita, memegang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya pernah membaca quote yang menurut saya quote ini kurang tepat ya. Tapi saya mau bacakan buat saudara supaya saudara sadar bahwa ini gak cukup. Ada quote-nya begini. Kita semua pernah ditolong Tuhan di masa lalu. Kalau hari ini hatimu dingin, imanmu lemah, kamu lagi putus asa, ingatlah pekerjaan Tuhan di masa lalumu saat Tuhan menolongmu. Jangan lupakan itu akan menguatkanmu. Bagus ya. Tapi let me tell you, itu gak cukup. Membuat hati saudara merasakan keintiman dengan Bapa yang mendalam dan merasakan kasih Bapa yang sesungguhnya. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Misalnya, saudara gak punya duit, dapat terobosan keuangan. Terus sekarang saudara ada masalah dengan duit lagi, terus saudara ingat, dulu aja lo Tuhan pernah mencukupi. Saudara gini ya, kalau saudara cuma ingat itu, gak akan cukup. Wah, pastor ini terlalu radikal, masa sih seperti itu? Lihat bangsa Israel, setiap hari dapat mana loh. Saudara dapat terobosan keuangan, itu paling tidak ada yang transfer, ada ini mana turun dari langit. Geluduk. Saudara, keren gak? Keren. Bangsa Israel lihat, laut terbelah jadi 2. Wih, coba bayangkan saudara ke Bali ya. Tiba-tiba laut terbelah jadi 2. Bertobat gak loh? Bertobat pasti. Tapi buktinya apa? Bangsa Israel gak bertobat, bersungut-sungut. Bangsa Israel punya apa? Tiang awan, sore-sore matahari terbenam, tiang awannya itu jadi api. Itu apakah gak kayak Marvel Avenger keren? Jadi setiap hari loh dia lihat itu. Itu miracle setiap hari. Tapi apa? Buat dia bertobat gak? Gak bertobat. Jadi gimana caranya bertobat? Gimana caranya kita itu bisa terus mengalami kehangatan kasih Bapa? Perhatikan di sini. Pengalaman dengan Roh Kudus yang membuat kita mengalami kasih Bapa hanya dapat terjadi saat apa? Memandang karya penebusan Kristus
di kayu salib. Kenapa ini penting? Perhatikan saudara, Roh Kudus memampukan kita berseru, kraso, Aba, Bapa. Kok bisa itu terjadi? Karena ada satu momen waktu Yesus berseru. Yesus tidak pernah bilang Allahku. Dia selalu manggil Bapaknya, Bapakku, Bapakku. Namun Yesus pada waktu dia disalib, dia berseru, dia berteriak, dia menangis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi di salib? Karena di salib, sang anak, Yesus adalah sang anak. Dia ditolak bapaknya, dia dihukum bapaknya, dia diabaikan bapaknya, dia diisolasi bapaknya, dia diremukkan oleh bapaknya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan di Yesaya 53 ditimpakan kepada dia. Supaya kita yang adalah musuh Allah, kita gak masuk hitungan, diterima jadi anak Bapa. Dibebaskan dari perbudakan dosa. Dikasihi seperti Yesus dikasihi. Didampingi sebagai anak yang didampingi Bapa. Dipulihkan statusnya jadi anak sebagai seorang ahli waris. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara dan saya seorang ahli waris, seorang anak. Kesaksian pribadi, saudara. Seperti tadi ada yang tanya sama saya, Pak, gimana kalau saya nggak punya hubungan yang baik dengan papa saya? Jujur, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan papa saya. Kalau saudara tahu, papa saya, Dr. Daniel, dia dibesarkan sebagai seorang anak yatim piatu. Dari umur 5 tahun dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, papa saya. Dia dibesarkan bersama dengan adiknya oleh paman-pamannya, encik-enciknya. Dia punya satu adik laki-laki. Tapi waktu mereka jadi dokter muda, papa saya waktu itu sudah hampir lulus dokter. Adiknya waktu itu jadi dokter muda. Adiknya pun dipanggil Tuhan. Sakit meningitis. Waktu masih umur 20 something. Jadi papa saya seorang yatim piatu dan sebatang kara. Dia tidak punya figur ayah. Dia dioper-oper ke paman-pamannya. Maka dia pun jadi ayah yang tidak sempurna. Dengan segala kekurangannya saya mengucap syukur dia bertobat dan terima Yesus. Tapi waktu saya masih kecil, saya masih ingat. Papa saya dulu sering abuse mama saya sebelum bertobat. Saya pun sering dipukul oleh papa saya. Keras. Pakai sabuk, pernah ditodong pisau. Suruh makan muntah saya sendiri. Cukup memberikan saya banyak trauma. Dengan latar belakang seperti itu membuat saya juga tidak memiliki figur ayah yang baik. Saya memiliki banyak masalah di awal pernikahan. Saya juga memiliki banyak masalah dengan anak saya yang pertama. Karena waktu saya masih kecil, saya dikerasi papa saya juga sangat keras kepada dia. Jonathan itu melihat saya dulu sama Novi kalau berantem itu pecah-pecahin barang. Ini sebelum Injil ya saudara, sebelum jadi hamba Tuhan. Hancur semuanya. Anak saya lihat dia nangis ketakutan di pojok. Saya pernah pecahkan figura di depannya dia. Dia nangis ketakutan. Dia pernah bikin salah pas lagi setelah saya berantem sama istri saya lampiaskan kemarahan saya kepada anak saya. Waktu dia masih kecil. I feel so guilty. Waktu Jet sama Jane, saya udah terima Injil, saya udah ngerti. Jadi Jet sama Jane udah jauh lebih baik. Tapi anak saya Jonathan itu yang lahir di awal pernikahan begitu banyak mengalami krisis dan pergumulan. Jadi dia merasakan imbasnya. Nah saya waktu mulai mengenal gospel, saya berusaha membawa suatu rekonsiliasi dan pemulihan. Tapi saya belum menemukan celahnya sampai satu hari, ada suatu waktu. Waktu umur 16 tahun, anak saya tegur tentang sesuatu. Waktu itu istri saya lagi bisnis trip di US. Saya sendirian dan waktu itu anak saya ngelakuin sesuatu saya lupa apa. Tapi saya tegur dia salah.
Dan saya tegur dengan baik, saudara. Kamu itu gini. Dia gak seneng, mukanya itu cemberut. Terus dia nunjukin sikap yang kurang sopan. Dia masuk ke kamar, banting pintu. Saya digituin. Ini apa-apaan ini anak? Nah, waktu saya mulai marah, saya udah pingin ngikutin, tak dobrak aja ini, jedar gitu. Saya pikir gitu ya. Saya mau ajakin, kamu ngapain kayak gitu? Dan saya mau ngajak nantang dia. Mentang-mentang kamu sudah besar sekarang. Dia lebih besar dari saya kan. 187 tingginya. Wah, saya pikir kurang ngajar ini, mendidik. Tapi puji Tuhan. Nah, disinilah Injil ya. Hei, kamu lagi marah ini artinya ada berhala yang terusik dalam hatimu. Stop dulu. Jangan ke kamar itu. Kayaknya ada yang ngomong gitu, nahan saya. Saya walk away, saya mikir kenapa ya saya marah. Ya karena kamu merasa tidak dihormati oleh dia. Tapi dalam hati, seakan-akan Roh Kudus mengingatkan firman. Berapa kali kamu tidak hormat sama Tuhan. Tapi Tuhan yang adalah Bapakmu mengampuni kamu. Waduh, berapa kali kamu kurang ngajar. Tidak mengasihi. Tapi Bapakmu setia mengasihi kamu. Waduh, Terus dia bilang, dalam hati, saya diingatkan. Diingatkannya ayat klise. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya. For God so loved that he gave. Dia mengasihi dan dia memberi. Kamu tahu, kamu gak layak dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi dan dia memberi dirinya bagi kamu. Dia memberi anugerah. Kamu gak layak terima. Waduh, saya meleleh. Pertamanya sudah mau dobrak. Langsung Tuhan ampuni. Waktu itu kamu harus nunjukin kasih itu. Saya datang ke kamarnya. Saya ketok, saya bilang. Dengan lembut saya bilang, Jonathan, kamu tadi marah ya sama Daddy. Dia diam aja. Saya pegang pundaknya. You know, kamu tadi salah. Dan kamu marah sama Daddy. Tahu gak, Daddy sering salah sama Tuhan. Dan Daddy sering marah sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sayang sama Daddy. Tuhan ampuni. Hari ini, Daddy sering banyak salah sama kamu dulu waktu masih kecil. Mungkin Daddy sering abuse kamu. Aku minta maaf. I'm sorry if I hurt you. Saya kaget, saya cuma pegang begini, saya cerita itu. Langsung dia nangis. Dia wah, besar anaknya saudara. Nangis, saya gak pernah lihat itu. Saya rangkul dia. Kita sama-sama nangis bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan malam itu adalah permulaan dari sebuah rekonsiliasi. Karena akhirnya meskipun saya tidak punya hubungan yang baik dengan ayah saya. Tapi hari itu saya diingatkan bahwa saya punya Bapak yang sempurna yang mengasihi saya. Dan dengan itu saya bisa memberikan kasih saya yang saya terima dari Bapak. Meskipun saya gak sempurna jadi Bapak, banyak salah. Tapi saya bisa memberikan kasih Bapak itu kepada anak saya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai pergumulan kita, saya dengan anak saya, direkonsiliasi. Tim Keller bilang gini, Yesus Kristus kehilangan status anak yang layak diterimanya. Supaya apa? Kita bisa memperoleh status anak yang tidak layak kita terima. Kenapa? Karena dia adalah Bapak yang mengasihi kita. Amin saudara. Perenungannya, berapa banyak kita hidup dalam ketakutan. Seperti anak yatim. Kita menjalani kehidupan dalam pemahaman bahwa Tuhan adalah Bapa. Atau sering kita hidup seperti budak anak yatim. Ataukah kita hanya melihat kebaikan Tuhan dalam terobosan jasmani pemeliharaan yang fana. Atau kita pandang pada karya salib Kristus. Mari sama-sama bertobat dari hidup seperti budak. Atau cuma tahu secara teologis. Minta Roh Kudus menuntun hati kita mengalami dan merasakan kasih Bapa. Dulu saudara musuh, tetapi sekarang saudara semua anak-anak Allah. Dan dia Bapa
kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Karena Injil kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, namun hidup dengan sukacita karena kasih-Nya bagi kita. Karena Injil kita tidak hanya bersyukur akan berkat jasmani, tapi senantiasa kagum akan indahnya salib, penebusan Allah melalui salib Kristus. Karena Injil kita tidak hanya mengetahui status kita secara teologis, kognitif, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk merasakan kasih Bapa. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan Blessed Assurance. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, deklarasikan, aku warisnya. Katakan, aku warisnya. Ku ditebus, ku ditebus. Ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. pasrah sempurna, serahkan dirimu pada Tuhan. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Dedikasikan diri kita, aku serahkan. Aku serahkan diri penuh Dalam Tuhanku, dalam Tuhanku. hati kita teduh, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story. This is my story. praising my Savior. All the
sama-sama kita berdoa. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita jangan cuma hanya tahu bahwa kita anak secara teologis, tapi datang kepada Dia sebagai anak kepada Bapa. Saudara punya akses, bukan karena saudara layak, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan. Banyak dari saudara perlu bertobat, saya pun perlu bertobat, karena sering kita tahu bahwa kita anak, tapi kita hidup seperti anak yatim. No wonder kita sering berusaha membuktikan diri. Kita pikir kita berharga kalau kita mencapai ini dan itu. Bertobat hari ini. Ingat, kamu bukan musuh Allah. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kalaupun kamu bisa mencapai itu pun tetap fana. Itu tetap tidak berguna. Tapi apa yang Kristus sudah lakukan, Dia kehilangan statusnya sebagai anak. Supaya saudara dan saya yang adalah musuh Allah menjadi anak-anak yang dikasihinya. Saudara punya Bapa di surga. Datang kepada Dia. Waktu saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami penderitaan, ingat, mungkin tidak ada yang mengerti, tapi Bapamu mengerti. Bapamu yang memegang hidupmu, Bapamu yang menggenggam tanganmu, Bapamu yang menggenggam masa depanmu. Terima kasih Tuhan. Saudara terima ini. Saudara masukkan dalam hati saudara. Saudara renungkan ini minggu ini. Bahwa saudara adalah anak yang dikasihi Bapa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau sudah ditebus dan engkau bukan lagi musuh Allah. Tetapi engkau adalah anak yang dikasihi Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless you.